Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, saat ini kita memasuki bulan yang mulia, yakni bulan Syawal, yang mana pada bulan Syawal ini kita memperingati salah satu hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, mari kita semuanya mampu mengisi peringatan Hari Raya Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri mulai diperingati pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Muhammad SAW, yang mana pada saat itu beliau setelah melaksanakan perang Badar, kemudian setelah selesai memasuki bulan Syawal, ada satu momentum besar, yakni peringatan Hari Raya Idul Fitri. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya peringatan Hari Raya Idul Fitri ini juga dulu pernah dilaksanakan oleh para umat-umat sebelumnya. Akan tetapi peringatan tersebut bukan Hari Raya Idul Fitri, tapi hari raya yang lain, yakni Hari Raya Nairuz. Yang kedua adalah Hari Raya Marjan. Wakilah ada dalam bahasa yang lain disebutkan, yakni Hari Raya Birjan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau umat Islam hari ini merayakan dengan berbagai macam cara, tapi umat pada zaman jahiliyah merayakan hari raya mereka dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan, yang mana kegiatan tersebut tidak ada nilai positifnya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman, mari memperingati Hari Raya Idul Fitri ini dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hari Raya Idul Fitri juga sering disebut dengan Hari Raya Kemenangan. Oleh sebab itu, seringkali pada saat kita melaksanakan sholat id, sebelum khotib naik ke atas mimbar, kita mendengarkan satu makalah, yang mana makalah tersebut disampaikan oleh Syekh Sulaiman dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami Al-Khatib. Hari Raya Idul Fitri itu untuk siapa? Apakah kita semuanya orang-orang yang telah melaksanakan puasa? Apakah seluruh orang muslim? Ataukah khusus untuk orang-orang yang tertentu? Karena makna Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Oleh sebab itu, Syekh Sulaiman dalam makalahnya menyampaikan, laisal idu liman labisal jadid. Hari Raya Idul Fitri bukanlah milik orang-orang yang menggunakan pakaian-pakaian yang serba baru, bukan. Walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Akan tapi Hari Raya Idul Fitri itu adalah milik orang-orang yang taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Setelah melaksanakan puasa selama 1 bulan lamanya, kemudian disempurnakan dengan membayar zakat. Setelah itu baru kita mampu merayakan
merasakan daripada senangnya memperingati hari raya Idul Fitri. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya takbir di mana-mana, di masjid, di musola, di rumah, di jalan, hampir semua tempat kita mampu mendengarkan dan juga melafalkan daripada kalimat-kalimat takbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Laisal itu liman labisal jadid walakinnal itu liman ta'atuhu tazid. Yang kedua, kata beliau Syekh Sulaiman adalah laisal itu liman tajammala bil markub. Hari raya Idul Fitri ini bukan untuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam hal gaya. Tajammala bil markub di sini adalah banyak sekali hari ini mungkin berlomba-lomba kendaraannya, motornya, sepedanya, mobilnya, dan hal yang lain yang bermegah-megahan, yang bermewah-mewahan. Bukan itu yang diharapkan. Akan tapi apa? Walakinnal itu liman ghufiralahu dzunub. Hari raya Id adalah milik mereka yang mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh sebab itu, setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, disempurnakan dengan bayar zakat, kemudian hari ini kita merasakan kegembiraan yang penuh, yang pada akhirnya kita semoga termasuk umatnya Rasulullah SAW yang mampu mengisi daripada perayaan hari raya Idul Fitri ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama adalah setelah apa yang kita lakukan di bulan puasa, dosa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala diampuni. Jangan lupa masih ada satu dosa lagi yang oleh Allah tidak akan diampuni, yakni dosa kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, mari kita isi bukan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi juga kita bersilaturahmi, saling bermaaf-maafan dengan sanak saudara, dengan sesama teman, dengan sahabat, dan semuanya. Ya insya Allah ketika hablum minallah kita sudah selesai, hablum minan nas kita juga selesai, esensi makna daripada hari raya kemenangan dapat membawa kemenangan bagi diri kita semuanya. Dosa kita kepada Allah diampuni, dosa kita kepada sama makhluk juga saling bermaaf-maafan, yang pada akhirnya kita semuanya diberikan kemenangan yang sesungguhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Akhirul qalih dinas syaratul mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.